membangga-banggakan dirinya supaya orang lain menghormati. Ada yang A mengaku keturunan I, ada yang B mengaku keturunan Anu, dan seterusnya dan seterusnya. Karena sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yaitu adalah orang yang paling bertakwa pada Allah. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, mari kita kembali pada pembahasan awal tadi. Tadi sudah disebutkan salah satu daripada yang dapat merusak manusia, yaitu sifat ujub. Dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, salasun munjiat wa salasun muhlikat wa salasun darajat wa salasun kafarah. Ada 3 hal yang membuat manusia itu selamat di dunia maupun di akhirat. Wa salasun muhlikat, dan ada 3 perkara atau 3 hal yang membuat manusia itu rusak. Yang salah satunya tadi sudah kita bahas, yaitu ujub. Wasalah satu darajat, dan ada 3 hal atau 3 perkara yang menyebabkan orang itu mendapatkan derajat, mendapatkan kemuliaan. Wasalasun kafarat, dan ada 3 hal yang menyebabkan orang itu akan terhapus dosa-dosanya. Kalimat dalam hadis yang ini seterusnya adalah ammal munjiatu fa khashyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Yang menyebabkan orang itu selamat, yang pertama adalah fa khashyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, yaitu orang yang takut pada Allah, selalu ingat pada Allah, fi sirri wal alaniyah, baik itu dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Coba kalau kita selalu ingat akan Tuhannya, akan Robnya, dimanapun kita berada. Mungkin kita tidak akan melihat, atau paling tidak seperti sekarang ini. Orang banyak menyalahgunakan kekuasaan. Orang banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Melakukan korupsi. Menggunakan kesempatan dalam jabatannya. Banyak sekali sekarang ini. Bahkan kalau kita bicara soal ini, kita sangat miris sekali, Masya Allah. Ya, orangnya beragama, tapi kelakuannya tidak mencerminkan orang-orang yang beragama. Banyak oknum-oknum yang seperti ini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau dalam setiap kesempatan, di dalam satu hal, kita selalu ingat pada Allah, bahwa Allah itu akan mengawasi kita, baik dalam keadaan sendirian, maupun dalam keadaan ramai, dalam keadaan sunyi, dalam keadaan dimanapun, Allah akan mengawasi kita. Kalau kita ingat seperti itu, pasti kita akan mikir 1000 kali kalau kita akan berbuat satu hal yang jelek. Berbuatannya dapat merugikan orang lain.
Tidak mungkin akan merajalela kejahatan-kejahatan. Tidak mungkin akan banyak sekali kita dengar dalam berita-berita yang korupsi dan lain sebagainya. Ini sebabnya semuanya itu adalah tak lain kenapa? Karena tidak takut pada Tuhannya. Mikirnya mungkin dosa urusan nanti, waduh, berbahaya. Kalau sampai punya pikiran seperti itu. Artinya benar-benar orang yang ingkar. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membuat orang itu selamat, yaitu wal qasdu fil fakri wal gina. Yaitu orang yang berlaku sederhana, baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan berkecukupan. Jarang kalau kita lihat zaman sekarang ini orang yang sederhana. Sederhana di sini bukan artinya merendahkan diri, bukan. Bukan menjadi orang yang seakan-akan terpinggirkan, bukan. Orang yang merasa apa itu kurang manfaat buat orang lain, bukan seperti itu. Tapi sifatnya sifat yang rendah hati, sederhana, tidak sombong, punya kemampuan, punya kekayaan, punya jabatan, punya kehormatan. Biasa hubungan dengan manusia lain. Tidak angkuh, tidak mencaci, tidak menjelekkan orang lain. Dalam keadaan miskin juga sama. Jadi cara berpikirnya tidak iri hati pada orang lain, tidak dengki, tidak benci sama orang-orang yang lebih daripadanya. Inilah pikiran-pikiran atau orang yang mau hidup sederhana. Sederhana di sini artinya perbuatan atau amalan kita atau sifat-sifat kita, kelakuan kita yang nyata di dunia ini memang berlaku sederhana. Tidak mau menonjolkan dirinya, tidak mau membanggakan dirinya. Itulah sifat-sifat yang sederhana. Semata-mata yang dikerjakan hanya mencari ridho Allah. Semata-mata karena ikhlas lillahi ta'ala. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kemudian yang ketiga yang dapat menyelamatkan manusia, wal adlu fi ridho wal ghadab, yaitu adil baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Wah, susah ini kalau kita lihat atau kita cermati orang yang adil baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Ini susah. Kenapa? Kebanyakan orang itu adalah like and dislike, suka dan tidak suka. Kalau kita tuh suka sama orang lain, kadang apa yang kita lakukan tuh bisa jadi tidak adil. Walaupun yang namanya adil itu tidak harus sama, tidak harus rata, sesuai dengan tujuan dan kemampuan, sesuai dengan profesionalnya. Itu baru namanya adil. Tapi kalau memberikan sesuatu atau memberikan satu kebijaksanaan yang seharusnya secara nalar kita secara sehat, secara naluri kita yang bersih,
Tapi karena adanya sifat suka dan tidak suka, adanya sifat marah pada orang tertentu, maka apa yang kita lakukan menjadi tidak adil. Tapi kalau kita mampu berbuat adil dalam hal keadaan yang seperti ini, maka orang itu akan menjadi selamat di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang kita perhatikan dalam berita-berita, dalam dunia nyata ini, terutama yang hubungannya dengan keputusan-keputusan, dengan hukum, banyak yang merasa tidak adil karena adanya keberpihakan. Masya Allah. Kalau orang-orang ini selalu ingat pada Allah, pasti, dan berusaha sekuat tenaga, akan selalu berbuat adil pada sesama manusia. Tidak pandang dia dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan tidak suka. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, dalam hadis ini selanjutnya adalah wa ammal mahlikatu, dan 3 hal yang menyebabkan orang itu rusak. Apa? Yang pertama, fasohus syadid, yaitu kikir yang berlebihan. Karena sifat kikir yang berlebihan ini, kikir, pelit, pelitnya sangat. Ini nggak mungkin orang itu akan mau berbagi pada orang lain, pada orang-orang yang membutuhkan. Boro-boro sodako, boro-boro infak, kasihan aja enggak. Ini bahayanya orang yang kikir yang berlebihan. Maka orang-orang yang seperti ini itu sebetulnya merusak dirinya sendiri. Kenapa? Karena pasti orang lain itu akan membenci, akan menimbulkan dendam, akan memohonkan doa yang jelek-jelek buat dirinya, yang dapat merugikan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Jadi orang itu yang enak itu adalah yang berlaku sedang-sedang saja sih sebetulnya. Kikir banget ya jangan. Terlalu pemborosan juga tidak boleh dalam agama. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, yang kedua yang menyebabkan orang itu rusak, yaitu wahawa mutabbi', orang yang menuruti hawa nafsunya. Dalam hal ini nafsu-nafsu negatif, berbuat jahat, merugikan orang lain, mencelakakan orang lain, dan seterusnya perbuatan maksiat. Itu akan rusak dirinya sendiri. Ayo kita pikir, orang-orang yang menuruti hawa nafsunya mesti hidupnya akan terlantar, hidupnya akan susah nantinya, akan rendah martabatnya di mata orang lain, apalagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang menyebabkan orang itu menjadi rusak adalah wa ijabul mar'i bi nafsih, yaitu orang yang suka membangga-banggakan dirinya sendiri, yang sebelumnya sudah kita terangkan lebih detail. Demikian Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus.
dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.